Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Alhamdulillahilladzi ja'ala dzikrahu tuma'ninatan lil qulub wa ila'an laha 'an ghairil dhunubi wa danatil wujub wa maqratatan lil waswasil khannasil kadhub. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azzim 'ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang sangat-sangat saya muliakan ashabul fadilah, para alim, para ulama, para habaib, para masyayikh, para mursyid, para muqaddam, para hadirin wal hadirat, nahdiyin, nahdiyat, seluruh yang hadir di tempat yang penuh barakah ini mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, berkat rahmat hidayah Allah, taufik inayah Allah, dan dengan seizin Allah, alhamdulillah kita semuanya ditakdirkan oleh Allah untuk berkumpul di tempat, di masa, dan bersama orang-orang yang mudah-mudahan penuh dengan barakah. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya dapat tugas untuk memberikan mau'izah, padahal apa yang disampaikan oleh beliau-beliau tadi, oleh Soleh yang punya waktu sambutan sebenarnya sudah cukup. Cuma karena yang memerintah adalah beliau-beliau para alim ulama yang ada di depan kita, wabil khusus senior saya, guru saya, yaitu Kiai Abdul Wahid sebagai mudir Jakman Wusta Jawa Timur sebelum saya terpaksa untuk menyampaikan amanah-amanah, dan ini sebenarnya hanyalah garis bawah dari apa yang disampaikan oleh beliau-beliau. Tadi saya sangat tertarik rawuh apa yang disampaikan oleh ketua takmir masjid, sehingga acara pada hari ini betul-betul sukses karena adanya kerjasama dari takmir, Syu'biyah, bahkan Semalang Raya, teman-teman seperjuangan dari Jakman Semalang Raya. Acara ini Masya Allah sungguh luar biasa. Ngapunten Kiai kula pas maos susunan acara mulai dari pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran
Sebelumnya lagi sudah ada pembacaan Al-Quran, pembacaan burdah. Kula ini terus terang mawon derek bunga ngalah barokah, nyuwun barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu rahimakumullah, saya teringat kepada firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum, akan digiring mereka-mereka nanti di hari kiamat yang bertakwa kepada Allah ilal jannati zumara, menuju surga secara jamaatan, kelompok-kelompok dalam jumlah yang sangat besar. Jadi berdasarkan Al-Quran niki para ibu, tidak ada ceritanya orang masuk surga itu sendiri-sendiri. Jadi menurut Al-Quran, orang masuk surga itu pasti berjamaah, bergandengan tangan, bersama-sama. Oleh karenanya, itulah kita dianjurkan untuk selalu berjamaah. Bahkan dalam kehidupan sosial, kita ikut organisasi NU, organisasi Jadman yang berdasarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya orang-orang nanti akan masuk surga dengan secara berjamaah? Kira-kira pintunya surga cukup napa boten? Cukup napa boten?" Ketika sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah menjawab bahwa besarnya pintu surga itu antara Mekah ke Yaman. Kalau diukur di Indonesia, antara Sumeneb ujung Madura sampai Jakarta. Jadi kalau seandainya satu soft itu cukup untuk 600-700 ribu orang. Inilah kabar gembira dari Allah, diperkuat oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita mulai tadi pagi, sama-sama baca Al-Quran, sama-sama membaca burdah, sama-sama membaca sholawat, mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan surga Allah dalam bergandengan tangan, bersama-sama berjamaah dengan para beliau-beliau, kiai-kiai kita, mursyid-mursyid kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Terus yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quran, "Yauma nad'u kulla unasin biimamihim." Nanti di hari mahsyar, orang yang akan masuk surga itu akan dipanggil oleh Allah biimamihim, dengan masing-masing pimpinannya. Inilah pentingnya umat makmum harus punya iman. Alhamdulillah para rawuh, tanpa kerja keras, tanpa harus bingung mencari kemana-mana, berkat beliau-beliau para alim ulama, alhamdulillah kita yang kumpul pada hari ini dimudahkan oleh Allah sehingga kita bisa mendapatkan imam kita, orang-orang yang akan memanggil kita di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini yang ikut thariqah Qadiriyah sinten? Ngacung.
Yang ikut thariqah Syadiliyah wonten sing derek thariqah Tijaniyah. Mungkin ada yang ikut thariqah Syatariyah. Orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah ikut salah satu thariqah al-mu'tabarah, yang muktabar menurut Jam'iyah Nahdlatul Ulama, itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiang-tiang sing dipilih kali Gusti Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab diterangkan para bapak, para ibu, bahwa untuk bertemu, untuk kenal, apalagi sampai ikut kepada waliun min auliyaillah, itu kadang-kadang lebih sulit untuk bisa kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk ma'rifatullah, kenal dengan Allah, itu sesuatu yang sangat jelas, ibarat matahari dan rembulan. Tetapi kalau ikut waliullah, ikut thariqah salah satu para auliyaillah, itu adalah sesuatu karunia dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di dalam kitab-kitab diterangkan bahwa orang yang mau ikut jalannya orang wali, orang itu adalah termasuk orang yang mendapat an-ni'matul khassah, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat yang di atas itu semuanya adalah an-ni'matul khassah, nikmat ihsan, artinya al-mautu ala husnil khatimah ala dinil Islam. Thariqah itulah nanti yang akan membimbing kita untuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo kita sama-sama baca doa kunut. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman tawallait wa tawallana fiman tawallait. Nah ini kisah nomor 3 nih. Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam kelompok mereka-mereka yang Kau berikan hidayah. Wa afina fiman afait, dan berikanlah kami kesehatan zahir dan batin. Dan yang ketiga, wa tawallani fiman tawallait, dan masukkanlah kami ya Allah ke dalam kelompoknya para wali-wali. Menurut kitab Fathul Mu'in diterangkan bahwa orang yang sudah masuk thariqah, berarti doa kunutnya wa tawallani fiman tawallait itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini dereng melok thariqah, doa kunut sing nomor 3 dereng diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo kalau ingin doa kunutnya diterima, yang belum baiat thariqah, monggo masuk thariqah kepada beliau-beliau para kiai-kiai. Wonten Kiai Wahid, wonten Kiai Solehin, wonten kiai-kiai itu monggo cepet talqin kepada beliau-beliau agar supaya doa kunut kita diterima oleh Allah, dan nanti di hari kiamat kita ini nanti akan dipanggil oleh beliau-beliau. Kira-kira bulan Januari kemarin, alhamdulillah saya itu ada orang yang ngejak. Karena diajak otomatis dibayar. Jadi saya kemarin alhamdulillah diantar oleh Syekh Fadil Al-Jailani, saya bisa ke Irak, bisa suan ke Syekh Abdul Qadir Jailani, bisa suan ke Imam Junaid Al-Baghdadi, bisa suan kepada sahabat Salman Al-Farisi, bisa suan kepada Al-Imam Ali Qarramallahu wajah, bisa suan kepada Imam Husain Ahlu Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah saya menyampaikan seluruh salamnya para guru-guru thariqah, bahkan murid-muridnya, bahkan orang-orang yang memiliki hubungan dengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama,
dan Jam'iyah Ahlul Thariqah Al-Muqtabarah An-Nahdiyah. Itulah hebatnya orang berthariqah. Nyambung sebelum lahir, setelah lahir, besar, sama-sama ikut pengajian, meninggal masih nyambung, sampai di hari akhirat pun sama-sama nyambung, agar semuanya kita mendapatkan pandangan khusus dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh, para bapak, para ibu jamaah Nahdien Nahdiyat rahimakumullah. Mumpung ingat, saya tadi hanya ingin menyempurnakan keterangan dari beliau Kyai Sholihin Razid tadi, ngapunten Kyai, bahwa yang namanya syariat dan thariqah itu tidak bisa dipisah. Syariat dan thariqah tidak bisa dipisah. Karena memang di dalam ajaran Islam tidak bisa lepas dari iman, Islam, dan ihsan. Syariat dan thariqah tidak bisa dipisah. Contoh yang paling gamblang. Niki arah kiblat berikut. Berikut arah kiblat. Kalau seandainya ada orang berdiri terus sholat Allahu Akbar, ini ngadep kemana? Tidak ngadep ke kiblat, tidak ngadep ke arah barat, yang kebetulan arah kiblat. Itu kira-kira salahnya ketahuan mau buat? Salahnya ketahu, itulah syariat. Orang sholat Allahu Akbar ngadep ke timur, itu sudah pasti salah secara syariat, dan kesalahannya kasat mata dan kelihatan. Semua orang bisa menegur. Ngapunten jenengan salah, arah kiblat itu sebelah kiri. Langsung pindah Allahu Akbar. Itu syariat, salahnya kelihatan dan langsung bisa ditegur. Nah sekarang ada orang yang sholat menghadap ke barat, Allahu Akbar, bacaannya benar, syarat rukunnya lengkap, bacaannya bagus, bahkan kelihatannya sholatnya itu khusyuk. Kira-kira dengan bisa menilai salahnya atau tidak? Tidak akan pernah karena apa? Karena syariat dohirnya sudah benar, tapi thariqah hakikat di dalamnya secara zahir belum tentu benar, dan itu kita tidak bisa menilai, apalagi menuntun. Yang mampu untuk menuntun dan membimbing itu adalah peran thariqah, peran guru-guru mursyid, orang-orang yang memiliki thariqah. Cerita. Ini saya mau kasih contoh. Nah ini mudah-mudahan didengarkan karena kita niat mau ngaji ilmu. Jauhnya Imam Ali, para rawuh, para ibu, para bapak. La julusi fi majlisil ilmi. La julusi fi majlisil dzikri. Sesungguhnya duduk saya di majlis ilmu, duduk saya di majlis zikir karena Imam Ali, duduk saya di masjid, itu jauh lebih aku banggakan ketimbang aku duduk di dalam surga. Kita katakan kali murid-murid itu, wahai Imam Ali, masa iya jenengan itu lebih senang duduk di masjid, di majlis zikir daripada duduk di surga? Kata Imam Ali, iya. Karena kalau saya duduk di surga, itu saya hanya memuaskan pribadi saya, bahkan menyenangkan hawa nafsu. Tapi kalau saya duduk di majelis zikir, di majelis ilmu, duduk di dalam majelis saya, di dalam masjid, saya menyenangkan Allah dan menyenangkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah majelis ilmu, majelis zikir, majelisnya para aulia-aulia. Saya ingin memberi contoh apa yang dialami oleh Al-Imam Al-Ghazali.
Imam Al-Ghazali ini adalah termasuk salah satu ulama besar, waliyun min awliyaillah, penemu ilmu tasawuf, penemu kaidah-kaidah untuk memperbaiki hati dan batin kita. Di dalam sejarah diterangkan, walaupun Syekh Abdul Qadir Jailani itu tidak pernah menjadi muridnya Imam Ghazali langsung, tapi disebutkan bahwa ketika Imam Ghazali diundang ke Baghdad ke Irak, Syekh Abdul Qadir Jailani pernah ikut pengajiannya. Ini hebatnya Imam Ghazali ini suatu saat sholat jamaah bersama ibu kandungnya dan adiknya yang bernama Imam Ahmad. Sholat jamaah, Allahu Akbar. Imam Ghazali sholatnya sudah pasti khusyuk. Tapi ternyata begitu beliau selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, adiknya satu-satunya yang bernama Imam Ahmad ternyata mufaraqah, tidak ikut sholatnya Imam Ghazali. Imam Ghazali sebagai orang yang alim tersinggung. Adik saya ini kenapa kok mufaraqah sholat dengan saya? Akhirnya tanya kepada ibunya. Ibunya nanya kepada adiknya Imam Ghazali, apa gerangan yang membuat adiknya ini mufaraqah dari Imam Ghazali? Ternyata jawaban adiknya Imam Ghazali sangat luar biasa. Ingin mireng jawaban ini. Jawabannya Imam Ahmad, adiknya Imam Ghazali, wahai ibuku, wahai kakandaku, waktu saya sholat tadi dengan kakakku Imam Ghazali, sholatnya lengkap, syarat rukunnya bagus semuanya. Kalau menurut syariat pasti diterima oleh Allah. Tapi mohon maaf, ketika kakak saya menjadi imam, saya melihat mulai ujung rambut sampai ujung kaki kakak saya. Saya melihat ada aliran darah yang sangat luar biasa. Karena saya melihat darah itu najis menurut pandangan saya. Makanya saya mufaraqah, tidak menjadi makmum kepada kakak saya Imam Al-Ghazali. Menangislah Imam Ghazali mendengarkan jawaban adiknya. Ternyata adiknya yang tidak lebih terkenal dan tidak lebih alim dari Imam Ghazali, tapi ilmu batinnya, ilmu hakikatnya, ilmu ma'rifatnya lebih tinggi dari Imam Ghazali. Ternyata walaupun secara syariat sholat kakaknya ini sah, tapi ternyata secara hakikat pikiran kakaknya ini kemana-mana, sehingga tergambar di dalam mata pandangan adiknya ada darah di sekujur tubuh Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala. Inilah pentingnya hakikat, agar supaya kita bisa memperbaiki batiniyah kita, dalaman kita, untuk menyempurnakan ibadah syariat. Harus ikut ibadahnya orang-orang ma'rifat, ialah ahli-ahli tariq. Akhirnya apa yang dialami oleh keluarga yang sangat barakah ini? Ibunya, anaknya Imam Ghazali dan adiknya. Akhirnya Imam Ghazali baru sadar, wahai ibuku, ternyata adikku itu di dalam masalah ilmu batin ternyata lebih hebat daripada saya. Wahai ibuku yang tercinta, ketahuilah bahwa ketika saya sholat tadi, saya itu berpikir sedikit karena saya sedang ngarang kitab dan kitab itu belum selesai. Saya ngarang kitab, kebetulan kitab yang dikarang Imam Ghazali itu adalah tentang masalah
babul haid, yaitu darah wanita yang bernama haid. Ngarang kitab belum selesai, ada sedikit pikiran untuk menyempurnakan kitab yang akan memberi manfaat untuk seluruh umat manusia. Jadi ternyata Imam Ghazali ngelamunnya itu bukan karena mikir hutang, bukan karena mikir dunia, sing dipikir di kitab agar supaya bisa memberi manfaat kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kejadian itu, akhirnya Imam Ghazali memperdalam ilmu hakikat sampai beliau menyendiri di atas loteng. Akhirnya beliau mengarang kitab yang sangat fenomenal, ialah kitab Ihya Ulumuddin. Monggo, mari mumpung masih ada umur, jenengan-jenengan yang belum bayat thariqah, begitu juga saudara saya mungkin kepala desa, muspika yang lain-lain, monggo, mumpung tasik beliau-beliau para ulama-ulama, para mursyid kita masih sugeng, monggo kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah dengan syariat-syariat tuntunan Rasulullah, tentunya disempurnakan dengan ilmu thariqah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan para rawuh, para bapak, para ibu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, yang kita persembahkan untuk acara yang sangat penuh barokah ini, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, wah saya tadi lihat ibu-ibu langsung ini khususnya oleh-oleh terakhir untuk ibu-ibu ini. Yang terakhir, saya dulu waktu ngaji kitab, saya ini agak sedikit menganggap remeh ya. Jadi waktu itu saya ngaji kitab hadis. Dalam hadis itu diterangkan, tasaddaq, bersedekahlah kamu walau bisa kita, walaupun hanya dengan 1, 2, 3 biji kurma. Kok iso perintah untuk bersedekah hanya dengan 1, 2 biji kurma? Ternyata para rawuh, para bapak, setelah saya baca asbabun nuzulnya, itu luar biasa. Suatu saat malaikat Jibril diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah malaikat Jibril memberikan salam kepada Rasulullah, ternyata malaikat Jibril tidak jadi masuk. Ternyata di dalam rumah Rasulullah itu ada seorang pembantu Sayyidatuna Fatimah, di mana orang ini yang menghalangi rahmat Allah untuk masuk, sehingga malaikat Jibril tidak mau masuk. Perkaranya, dosanya apa tidak disebutkan, tapi seorang perempuan itu menjadi penyebab rahmatnya Allah tidak masuk. Akhirnya apa? Diperintahlah Sayyidatina Fatimah oleh Rasulullah untuk memulangkan pembantunya yang perempuan. Karena Rasulullah orangnya pas-pasan, Sayyidatina Fatimah pas-pasan, nyuruh pulang pembantunya yang perempuan, tidak ada yang bisa diberikan. Yang bisa diberikan hanyalah beberapa kurma. Ada yang mengatakan itu hanya setangkai kurma, mungkin isinya 20 atau 15. Dikasihkanlah kurma ini sama Sayyidatina Fatimah. Wahai pembantuku, pulanglah kamu dulu, karena malaikat Jibril mau masuk. Pulanglah yang namanya perempuan ini, dengan menangis, dengan sedih, sambil makan kurma, sambil berjalan. Di tengah jalan, ketemu dengan seorang perempuan tua yang menangis karena kelaparan. Akhirnya, sisa kurma itulah diberikan kepada seorang perempuan tadi. Setelah kejadian itu, ternyata malaikat Jibril masuk ke rumah Rasulullah, terus langsung memanggil Rasulullah, ya Rasulullah, kasih tahu putrimu Sayyidatina Fatimah, perempuan yang tadi pulang, suruh balik lagi. Ternyata dengan sedekahnya perempuan tadi, yang hanya 1-2 biji kurma kepada mereka yang memerlukan, ternyata disitulah
Allah membuka pintu surganya. Oleh karenanya mudah-mudahan partisipasi dari jamaah, dari orang-orang penduduk sekitar, dari takmir masjid, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penyebab kita semuanya dibukakan pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, Allahumma bijahi sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. أن ترزقنا يا الله وأولادنا وتلاميذنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نحبك ونحب من يحبك يا سيدي يا رسول الله. التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. يا سيدي يا رسول الله، هذه هدية منا إليك فاقبلها بفضلك ومنك وكرمك. جزاك الله عنا أفضل ما جزى بها نبيا عمته. جزا الله عنا أصحابك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والعفو منكم وبالله التوفيق والهداية والرضا والعناية والله الموفق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.